Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afrigo Zuhri dalam program acara Berdoa. Pemirsa TVRI Bengkulu, kita sudah memasuki segmen terakhir dari tema kita pada hari ini, membahas bagaimana sumbang saran pemilu untuk pemilu ini lancar dan juga aman ke depan. Nah, berkaitan dengan pemilu kita yang akan kita lakukan di tahun 2024, tentunya tinggal 1 tahun lagi. Nah, seperti apa sih sebetulnya peran ataupun tantangan gitu ya, tantangan terbesar tentunya yang saat ini akan kita hadapi dari pemilu yang akan kita lakukan ini seperti apa sih Pak, dari Pak Didi ya, untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Kita melihat pasti lini masa jejaring sosial itu seliweran itu, macam-macam. Nah, ke masyarakat, ke pemilih, ke pemuda, ke siapapun yang punya hak untuk memilih. Sebagai informasi yang beredar itu disaring dulu sebelum di-sharing. Memang kekuasaan ada di jempol kita gitu. Tapi kami menghimbau untuk cek dulu gitu. Dibiasakan untuk cek fakta. Dibiasakan untuk informasi yang datang melalui gawai kita itu saring dulu sebelum kita latah untuk men-sharing. Kalau udah sharing itu akan berjenjang. Itu akan sulit ya, karena informasi ini sangat mudah menyebar gitu ya, apalagi informasi hoax seperti itu. Membentuk opini itu memang sangat gampang melalui jejaring sosial media. Karena gini, tadi diskusi dengan Bung Presma, bad news is a good news. Berita yang jelek itu justru informasi yang bagus gitu. Tadi juga dikatakan untuk bad news is a good news itu lawannya good news is a bad news. Berita yang bagus itu justru berita informasi yang jelek diterima masyarakat. Kalau dikatakan wah ini bagus membangun ini, dia punya ini, justru biasa saja. Ketika satu kasus, satu studi yang menyerang, justru ini yang bagus gitu. Biasakan seperti itu. Oke, mungkin dari perwakilan dari mahasiswa, apa sih sebetulnya harapan yang kita harapkan bersama itu untuk ke depan di pemilu 2024? Oke, harapan saya untuk pemilu 2024 sebenarnya lebih ke panitia penyelenggara dulu. Karena sekarang informasi udah sangat banyak beredar. Ya, tadi udah disepil di awal, ada mulai muncul isu penundaan pemilu dan itu belum ada bahasanya pernyataan resmi dari KPU ini mau gimana, ya kan? Jangan sampai lagi nanti ketika misalkan ada muncul lagi kejaksaan baru yang muncul. Ini baru di Jakarta nih kan. Dia menyampaikan pemilu ditunda 2024 yang bukan haknya. Nanti muncul lagi nih kalau tidak tegas. Makanya maksud saya hal-hal yang seperti ini tolong ditindak tegas karena pasti ada kepentingan di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penyelenggara pemilu ini harus konsisten dan mengatakan kita ini pemilu mau gimana, mau tertutup atau terbuka. Ini kan sampai sekarang jawabannya masih tarik ulur, masih simpang siur, masih bahasa politisasi lah bahasanya kan. Harus ditekankan ini, apalagi pemilu bentar lagi akan dilaksanakan. Kalau bukan lagi setahun ya, mungkin dalam hitungan bulan, karena bulan Oktober udah mulai kampanye ya Pak, kalau nggak salah Oktober udah mulai kampanye. Artinya itu yang perlu kita lakukan. Jadi tindak tegas orang-orang yang mungkin ingin menunda pemilu dengan dalih apapun. Yang kedua harus perjelas regulasi pemilu ini mau gimana. Sebelum nanti kita lihat dari partisipasi dari masyarakat nanti mau memilih. Terus kemudian dari partisipasi masyarakat betul juga. Jadi sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilih informasi. Dan betul kata Bapak tadi, kalau bisa kita jangan melihat berita buruk itu adalah sebagai berita yang menarik. Tapi kalau bisa lihatlah hal-hal yang sebagai calon-calon nanti kita lihat dari sudut pandang dan juga hal yang positifnya. Terlepas nanti kasus-kasus itu biarlah orang yang pihak bertanggung jawab yang menyelesaikan. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ardiansyah, terima kasih Pak Didi sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol berkaitan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berakhir juga perjumpaan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini menjadi sumbang saran terutama untuk pemilu kita bisa berjalan lebih baik dan juga lancar ke depan. Dan akhirnya saya Afrigo Zuhri pamit undur diri mewakili rekan kerja bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini kita saksikan penampilan dari Bengkulu Project. Seandainya aku punya sayap terbang, terbanglah aku
kasih